Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan analisis iklan digital melalui media internet pada produk smartphone Nokia. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang promosi dalam bentuk iklan. Bidang bisnis di mana sekarang ini banyak kegiatan yang beralih secara online. Jenis iklan dan metode yang digunakan seperti social advertising, chatroom, bekerjasama dengan e-commerce terkemuka menjadikan produk dan iklannya viral sangatlah efektif dan berhasil terbukti di era sekarang. Banyak orang atau sebagian besar orang pasti mengenal dan tahu produk smartphone Nokia. Next, daftar isi. Berikut adalah konteks. Langsung ke bab 1. Pendahuluan, latar belakang. Di era seperti sekarang, internet merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan karena dapat mempermudah aktivitas manusia, seperti dalam berkomunikasi maupun bekerja. Tidak ketinggalan dalam dunia bisnis pun, internet merupakan faktor yang sangat berpengaruh bagi perusahaan. Salah satu keunggulan internet dalam dunia bisnis yaitu proses jual beli produk secara online yang disebut dengan e-commerce. Perkembangan e-commerce membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya sejumlah upaya dari sektor aktivitas bisnis yang semula berbasis di dunia nyata atau real, kemudian mengembangkan ke dunia maya atau virtual. Keunggulan lainnya menggunakan internet dalam dunia bisnis yaitu sebagai media iklan yang bertujuan mempromosikan produk. Next. Rumusan masalah. Apakah dengan menggunakan media internet sebagai sarana penjualan, promosi, dan iklan, produk adalah langkah yang tepat diambil Nokia, dan apakah dengan menggunakan iklan digital bakal berpengaruh terhadap peningkatan pembelian Nokia? Tujuan mengetahui apakah dengan menggunakan media internet sebagai sarana penjualan, promosi, dan iklan produk adalah langkah yang tepat diambil Nokia, dan apakah dengan menggunakan iklan digital bakal berpengaruh terhadap peningkatan pembelian Nokia? Next. Gambaran umum. 65 oleh Fredrik Irstem, yang kini juga menjabat sebagai CEO dan merupakan salah satu orang terkaya di Eropa versi Masuk Forbes. Dalam pendiriannya, Nokia dibantu berbagai sumber pendanaan oleh investor, seperti Temasek Holding yang merupakan perusahaan investasi milik pemerintah Singapura. Perusahaan pendanaan modal dari Cina yaitu IDG Modal dan Himing Venture Partners, serta perusahaan pengembang prosesor Qualcomm. Nokia dengan cepat telah menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Eropa. Nokia merupakan perusahaan elektronik yang merancang, mengembangkan, menjual smartphone dan alat elektronik lain untuk para konsumennya. Sejak merilis smartphone pertamanya di bulan Agustus 1965, Nokia kini telah berhasil memperoleh pangsa pasar tertinggi di negara asalnya. Nokia kini juga memberikan nilai perusahaan lebih dari 10 miliar US dollar.
dan telah memiliki lebih dari 3.000 karyawan, baik berasal dari Cina, Malaysia, Singapura, India, Finlandia, Filipina, dan Indonesia. Next. Slogan perusahaan. Slogan Nokia adalah Connecting People. Karena setiap langkah dari perjalanan pemimpin oleh penggemar yang disebut sebagai berevolusi. Di antara staf Nokia, banyak yang awalnya merupakan penggemar produk Nokia. Sebelum masyarakat akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Nokia, Nokia di sini tidak hanya memiliki tim yang penuh semangat, tetapi juga memiliki satu sikap yang sama, yaitu mengejar kesempurnaan tanpa henti. Logo perusahaan. Tulisan Nokia pada logo merupakan lambang Nokia yang mendunia. Nokia kini juga memiliki slogan lain, salah satunya adalah Connecting People. Karena setelah mendirikan Nokia, terdapat banyak hambatan dan terlihat mustahil untuk dihadapi pada saat itu. Berikut lambang dari Nokia. Bab 3 pembahasan. Nokia memanfaatkan internet sebagai media promosinya. Dengan memanfaatkan hal tersebut, Nokia dapat mengurangi berikut contoh handphone Nokia. Next. Contoh iklan dari Nokia. Next. Penutup. Kesimpulan, dari hasil penelitian mengenai analisis media internet pada smartphone Nokia, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut. Pemilihan media internet sebagai sarana penjualan, promosi, dan iklan produknya adalah langkah yang tepat. Karena perkembangan teknologi yang pesat membawanya revolusi yang besar, bahkan di bidang bisnis di mana sekarang ini banyak kegiatan yang beralih secara online. Jenis iklan dan metode yang digunakan seperti social advertising cenderung bekerja sama dengan e-commerce terkemuka, menjadikan produk dan iklannya viral, sangatlah efektif dan berhasil terbukti di era sekarang. Banyak orang atau sebagian besar atau pasti mengenal tahu produk smartphone tersebut. Konten iklan Nokia di media internet cukup efektif, walaupun simpel, tetapi cukup menarik perhatian. Di samping itu disiasati dengan berbagi strategi promosi yang menghasilkan pencapaian yang luar biasa. Next. Saran, pencapaian Nokia memang luar biasa, tapi cukup disayangkan kebanyakan konten iklan yang dipublish Nokia sangat simpel. Terlepas dari berhasilnya iklan tersebut, seharusnya Nokia lebih selektif dalam membuat konten iklan yang akan dipublish agar lebih menarik. Salah satunya dalam hal visual, seharusnya bisa lebih memainkan gambar dan warna agar lebih menarik dan mudah diingat. Yuk, presentasi kedua, analisis iklan produk jamu herbal media cetak. Table of content. Bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Bangsa Indonesia telah lama mengenal dan menggunakan tanaman berkhasiat obat sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi masalah kesehatan. Pengetahuan tentang tanaman berkhasiat obat berdasarkan pengalaman dan keterampilan yang secara turun-temurun telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Iklan bisa digunakan untuk membentuk citra langka, citra jangka panjang sebuah produk, dan juga untuk menggerakkan penjualan cepat. Iklan merupakan cara efisien untuk
mencapai banyak pembeli yang secara geografis tersebar. Iklan harus dilaksanakan dalam skala cukup besar untuk membuat kesan yang efektif terhadap pasarnya. Tulis Tulisan iklan yang sering melanggar aturan bahasa, misalkan memilih kata atau menggunakan pelafalan dan tata bahasa yang tidak tepat untuk membuat penekanan yang mendorongkan khalayak melakukan hal serupa. Selama tahun 2003, Badan POM melakukan pengawasan terhadap iklan obat bebas, iklan suplemen makanan, dan iklan obat tradisional. Pengawasan tersebut meliputi penilaian materi iklan ditayangkan. Setelah ditayangkan, tim pengawas menemukan sekitar 15% iklan obat tradisional ditolak karena materi iklan tidak sesuai dengan kandungan produknya. Next, rumusan masalah berdasarkan atas yaitu apakah iklan display produk jamu pada 5 media cetak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 386 Menkes SK 4 1994 tentang pedoman perikanan obat tradisional. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara iklan display produk jamu pada 5 media cetak periode bulan Februari April 2009 terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia tentang pedoman perikanan obat tradisional. Next, pembahasan obat tradisional sejak zaman nenek moyang sudah mengenal pengobatan meskipun dengan cara yang sangat tradisional. Bahkan hingga sekarang bagian cara tradisional yang berupa jamu-jamuan masih dijadikan pedoman untuk pengobatan. Next, obat tradisional dikelompokkan menjadi 3 yaitu jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional misalnya dalam bentuk seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut secara digunakan secara tradisional. Next, obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar adalah obat tradisional yang dihasilkan dari ekstrak atau penyairan bahan alam yang dapat berupa tanaman obat, binatang maupun mineral. Next, Fitofarmaka adalah obat tradisional bahan alam yang dapat disesuaikan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar, ditunjang dengan uji ilmiah sampai uji klinik pada manusia dengan uji klinis akan meyakinkan pada profesi medis yang menggunakan produk herbal secara di sarana pelayanan kesehatan. Masyarakat juga bisa dorong untuk menggunakan obat herbal karena manfaatnya jelas dan membuktikan secara ilmiah. Next, fungsi dari periklanan adalah sebagai berikut. Periklanan menjalankan sebuah fungsi informasi yang mengkomunikasikan informasi produk, ciri-ciri, dan lokasi penjualnya. Ia membantu konsumen tentang produk baru. B. Periklanan menjalankan sebuah fungsi persuasif. Ia mencoba membujuk para konsumen untuk membeli merek-merek tertentu atau mengubah sikap mereka terhadap produk atau perusahaan tersebut. Periklanan menjalankan sebuah fungsi pengingat. Ia terus mengingatkan para konsumen tentang sebuah produk sehingga mereka akan tetap membeli produk yang diiklankan tanpa memperdulikan merek pesaingnya. Next, tipe periklanan koran dibagi menjadi 4, yaitu periklanan baris,
grafis tertentu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.